Selamat siang Pak Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Hamdan. Bagaimana Pak Hamdan? Ada yang bisa Iya, dibantu? iya ini Pak Faisal. Aduh, saya sebelumnya mohon maaf dulu nih. Saya Iya, lagi ini ada kegiatan di sekolah tentang implementasi budaya lokal. Jadi oke. pakaian saya seperti Ya, ini. nggak apa-apa. Bagus, bagus, bagus. Berarti Pak eh Hamdan itu adalah salah satu yang eh, eh. membudayakan budaya lokal gitu. Ya, amin. Ya, gini Pak Faisal. Ya gimana Pak? Tadi selama kegiatan di sekolah kan Hmm? ada asesmen tengah semester ya. Ya, Saya tuh ada masalah Pak Faisal, ya pengen gimana? ya sharing-sharing saja dengan Pak Faisal. Saya punya anak namanya itu Nasya ya. Naza. Si Nasya ini Nasya perempuan Oh, Pak. Nasya, Nasya. Jenis Oke, kelaminnya tuh. Nasya. Hmm. Dia Gimana sih itu Nasya? dari 1 minggu pelaksanaan UTS, dia sama sekali tidak berangkat. Dari kesehariannya pun seperti itu. 1 minggu paling sehari 2 hari Hmm. berangkat, situnya enggak. Itu kan menjadi masalah juga, walaupun dia hanya satu orang murid. Bagi saya ya sama-sama murid, jadi kebutuhan belajarnya juga harus sama. Hmm. Maka dari itu saya mencoba nih Pak Faisal. Hmm. Saya datangi rumahnya atau bahasa kerennya kan home visit gitu. Saya coba ketika pembelajaran biasa itu biasanya kalau tidak berangkat pasti alasannya itu sakit, Pak. Iya. Kan di kelas saya ada grup dengan orang tua siswa juga. Biasanya orang tua siswa masalah absensi itu di situ jika anaknya terkendala atau memiliki masalah pasti curhatnya di situ. Nah, ketika masalah absensi, orang tua si Nasya ini selalu bilangnya Nasya sedang sakit, Nasya sedang sakit. Nah, ketika 3 hari tidak berangkat, kalau umumnya di sekolah saya, di sekolah SD ini, Hmm. itu ditengok. Nah, pas ke sana saya bersama teman-temannya nengok ke rumahnya, ternyata anaknya tidak ada. Anaknya sedang main. Oh. Nah, di situ terjadi apa ya? Saya berspekulasi bahwa anak ini ya kategorinya ada masalah di pembelajaran. Hmm. Mungkin dia tidak cocok dengan pembelajaran saya, jadi dia berstatement, udah saya nggak berangkat. Hmm. Nah, sebagai gambaran juga, si Nasya ini kebetulan korban dari broken home, Pak. Hmm. Dia tinggal bersama ibunya, dan ibunya itu sibuk bekerja, jadi anak ini, si Nasya ini diawasi oleh neneknya, jadi di rumah dengan neneknya. Nah, setelah waktu itu kejadian menengok, saya ngobrol dengan neneknya tentang latar belakang dianya, terus alasan kenapa dia tidak mau berangkat. Ternyata spekulasi saya yang pertama tentang pembelajaran yang tidak menarik itu terpatahkan. Hmm. Neneknya menjawabnya seperti ini, ya emang dasarnya anaknya malas Pak, kayak gitu. Hmm. Hmm. Nah, saya konfirmasi ke ibunya, enggak Pak, anak saya sakit. Nah ini Bu, Saling saya posisi melindungi. lagi di rumahnya ibu, kata saya tuh. Nah, iya, anaknya tidak ada. Nah, ibu ngomongnya sakit, anaknya kemana? Apakah di rumah sakit atau apa? Nah, setelah dicari oleh temannya sedang main. Jadi Hmm. ini sakit seperti apa, kata saya itu. Nah, ya alasannya orang tuanya tadi paginya sih sakit, sekarang udah sembuh. Oh. Jadi aneh juga. Heeh. Kompleks seperti itulah masalahnya tuh Pak. Eh, Sampai tadi pas UTS hmm. berjalan, ya gimana Pak? Pak Hamdan, punten. Nasya ini berarti kelas Dari berapa, Pak UTS itu Hamdan? kelas 4 Pak. Kelas 4. Nah, mulai dari tidak Kelas berangkatnya 4 itu SD. mulai apakah mulai dari Hmm. kelas 4 apakah di tahun-tahun sebelumnya itu sudah mulai tidak berangkat, Pak Hamdan? Iya Pak, itu juga menjadi acuan saya untuk mencari solusi ya atas Mhm. permasalahan tersebut. Saya coba ngobrol dengan wali kelas sebelumnya, Mhm. ternyata dimulai dari kelas 1. Dia Oh. itu seperti itu. Awal di TK-nya, kata yang satu TK ya, teman yang satu TK-nya itu, dia itu di samping korban broken home, korban bullying juga.
Nah, yang jadi pertanyaannya kenapa pas masuk SD nggak di-build up nih anak nih, nggak dibenerin kasarnya tuh. Heeh. Kan ini beda jenjang nih, Iya. penanganan juga beda. Mungkin waktu TK ada dibully seperti itu, gurunya ya penanganannya juga lebih kekanak-kanakan kan lah. Mhm. Kalau dari kelas 2 atau sampai kelas tinggi sampai ke kelas 4 ini kan pasti banyak proses yang dia lalui oleh si Nasya ini dan guru-gurunya. Kenapa kok nggak diperhatikan? Nah, itu juga kan menjadi warisan juga bagi saya nih Pak, bagi saya untuk gimana nih cara build up motivasinya, bagaimana cara build up dia agar udahlah itu menghilangkan efek bullying dan Mhm. mau belajar laginya. Nah, Itu setelah menjadi pertanyaan-pertanyaan. setelah paham dan tahu ya kasus dari kelas Hmm. ternyata dari TK seperti itu, dari kelas satunya juga seperti itu ya. Nah, sekarang paham dan ini mau melakukan rencana apa kita kira-kira gitu Nah, ke depannya nih iya supaya Pak. si Nasya itu bisa benar-benar bisa kembali semangat lagi dalam belajarnya gitu Pak Hamdan. Apa rencananya Pak Iya, Hamdan? ada secerca harapan Pak dari pembelajaran yang pernah ia ikuti ya. Itu ketika saya implementasikan pembelajaran berdiferensiasi, saya itu membedakan kelompok-kelompoknya Pak. Ada yang audio, visual, ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Ternyata dia itu lebih cenderung ke video lewat visual itu Pak. Hmm. Ketika saya sampaikan pembelajaran yang berbeda seperti itu, berdiferensiasi seperti itu, konten yang saya muatkannya itu coba simpulkan dari percakapan ini kira-kira waktu itu pelajaran bahasa Indonesia saya masih ingat, kira-kira apa yang kamu bisa gambarkan, Hmm. situasinya, tokohnya, wataknya, silakan kalian gambarkan. Nah, yang lain itu pada nulis Pak, pakai huruf. Nah, sedangkan dia digambar. Hmm. Tokoh si A, perempuan, ada rambutnya panjang, suka Hmm. bersih-bersih, dia pegang sapu, pegang kemoceng. Oh, berarti anak ini cenderung ke visual. Nah, setelah itu saya kelompokkan nih ke yang ke visual lagi, ke teman-teman visualnya. Hmm. Jalan. Nah, ketika dia tidak berangkat, itu kan menjadi pertanyaan lagi nih, ini ada apa lagi nih? Bukannya kemarin sudah berjalan nih. Nah, setelah ditelusuri, ternyata bullying itu masih ada di kelas saya. Terjadiannya setelah istirahat, setelah istirahat pelajaran, ada laporan dari temennya bahwa si Nasya itu dipalakin lah kasarnya. Oh, iya. Jadi dia nggak mau berangkat. Orang tuanya sampai datang ke saya konsul dan saya langsung penanganan bullying juga waktu itu saya datangkan pelakunya ya. Tujuannya apa, melakukan itu dan ya sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah diterapkan bahwa bullying itu tidak disarankan atau tidak diperbolehkan sama sekali di sekolah bahkan di kelas. Akhirnya dari permasalahan itu sudah selesai dan alhamdulillah kasus bullying di sekolah saya khususnya di kelas saya sudah tidak ada lagi sampai sekarang. Nah, Nasya juga untuk kasusnya Nasya itu menjadi kasus yang terakhir, Pak. Heeh. Sekarang anaknya juga intensitas belajarnya jadi lebih meningkat. Mungkin gini Pak Hamdannya, di samping saran dari saya, di samping Pak Hamdan melakukan media pembelajaran yang menarik untuk Nasya, Pak Hamdan juga harus sedikit demi sedikit memberi saran juga kepada pihak keluarganya bahwasanya jangan pernah istilahnya apa ya melindungi siswa jadi anak nggak masuk malah orang tuanya ngedukung itu salah jadi istilahnya Pak Hamdan itu harus memberi masukan bahwasanya sekolah itu penting apalagi Nasya itu masih di sekolah dasar untuk Hmm. istilahnya bekal dia masuk ke jenjang yang berikutnya. Kalau di jenjang dasarnya dia gagal, takutnya di jenjang menengahnya dia tuh malah jadinya kurang berkembang. Makanya itu sih saran dari saya bahwasanya si Nasya itu mungkin untuk sekarang-sekarang membutuhkan perilaku khusus ya oleh Pak Hamdan Iya, iya, dan juga benar-benar. orang tuanya juga sering memberi masukan, sering sharing gitu bahwasanya Iya, Pak.
walaupun keadaan keluarganya istilahnya broken home kita nggak usah bahas itu. Yang penting ini adalah untuk tujuan masa depan anak, bahwasanya anak itu butuh pendidikan yang tepat, pendidikan yang cukup, jangan sampai ada masalah di keluarganya jadinya menghambat untuk sekolahnya anak, itu salah gitu ya Pak Hamdan ya. Jadi mungkin itu saran saya, bahwasanya Pak Hamdan harus sering mencari media pembelajaran yang menarik untuk Nasya supaya minat dan belajar Nasya bisa makin lagi, dan istilahnya Nasya itu bisa semangat sekolah lagi. Itu Pak Hamdan. Itu aja Mm-mm. saran saya dari saya sih. Nah, Iya, nah untuk yang tadi masalah Pak Faisal menanyakan selalu ngobrol dengan orang tuanya hmm, tentang pentingnya pendidikan. Nah, itu juga menjadi tantangan saya Pak ke depannya, di ya, mana pengertian atau statement orang tua bahwa udahlah, yang penting sekolah itu nanti juga pasti naik gitu. nah, Karena ya punten di kurikulum kita sekarang kan tidak diperbolehkan untuk tidak menaikkan anak, ya tapi betul. harus menitipkan ke fase berikutnya. Hmm, Nah, di situ mungkin celah bagi orang tua untuk bersikap seperti itu. Nah, yang saya tekankan mungkin Pak, bukan ke orang tuanya saja ya, ke anaknya juga, karena tadi yang saya ceritakan basicnya dia kan broken home. hmm, Nah, jadi saya beranalisis bahwa di situ ada kebutuhan siswa yang belum terpenuhi di bab kasih sayang. ya betul. Nah, untuk penanganan seperti itu gimana ya Pak? Kalau saya harus memposisikan diri saya sebagai teman atau pemantau, itu kira-kira cocok enggak menurut Bapak nih? Kalau menurut saya sih, kalau kasusnya kurang kasih sayang, salah satu peran kita sebagai guru adalah menjadi temannya sendiri. Ya, jadi melakukan perhatian khusus kepada Nasya. Jadi ketika Nasya lagi murung, lagi diam, kita masuk ke dalamnya Nasya, kenapa? Jadi itu juga sudah membentuk rasa kasih sayang kita kepada siswa. Jadi, oh iya, Pak Hamdan itu perhatian kepada saya, Pak Hamdan itu care sama saya. Jadi anak tuh ngerasa, oh ya, saya tuh udah mendapat kasih sayang di sekolah, walaupun di rumahnya itu dia kurang mendapatkan kasih sayang gitu Pak Hamdan. Jadi Hmm. istilahnya Pak Hamdan mencoba selalu menjadi teman bagi Nasya, selalu menjadi penyemangat bagi Nasya, supaya Nasya itu benar-benar bangkit dari keterpurukannya, supaya nanti di kelas 5 dan kelas 6 di kelas-kelas berikutnya Nasya adalah salah satu orang yang paling rajin di sekolahnya gitu loh Pak Hamdan. Gitu. Nah, ketika saya memposisikan diri sebagai teman itu, Pak ya, Hmm. pernah itu saya aplikasikan juga ke pembelajaran. Alhamdulillah, efeknya juga menurut saya sih, ya walaupun kurang berdampak ya, karena kan saya harus mengcover kebutuhan anak di Ya. kelas sebanyak ini gitu. Hmm. Nah, setelah saya amati dan saya korek-korek informasi lagi, ternyata ada perubahan sedikit. Nah, mungkin itu celah bagi saya untuk menangani Nasya. Ya, berarti untuk Jadi ya, seminggu ini bagaimana kehadirannya? kalau kehadirannya tadi dia datang, ini kan ada kegiatan sekolah, alhamdulillah dia berangkat. Hmm. Kegiatan ya itu juga menjadi tanda tanya juga bagi saya, ketika dia belajar pelajaran, mungkin dia tidak tertarik, tapi ketika ada kegiatan sekolah seperti ada program-program di luar pembelajaran, dia pasti datang, pasti Hmm. berangkat. Hmm. Itu menjadi pertanyaan juga bagi saya, apakah ketertarikan dia dalam belajar itu kurang atau apa, ya itu menjadi tantangan pribadi saya juga. Oke sih. Sehingga kalaupun nanti itu menjadi benar adanya, ya saya seperti yang Bapak sampaikan tadi, Ya. saya harus mencoba lagi metode-metode pembelajaran yang menarik bagi dia dan Hmm. semua anak-anak yang di kelas saya, Pak. Oke, siap. Itu juga mungkin menjadi salah satu optionnya Pak ya, nanti Ya, ya Pak ya. Nanti insya Allah saya akan terapkan. intinya sih sering-sering kita tuh kasih reward, entah itu berupa ucapan atau berupa kasih selamat atau Iya, segala macam. Jadi anak itu kalau sudah diberikan reward oleh guru-gurunya, oleh orang-orang yang dia saya tuh ngerasa dia tuh kangen gitu, pengen sekolah lagi. Oh ya, iya. di sekolah tuh saya menemukan kebahagiaan. Nah itulah rasa Hmm. yang timbul supaya anak, Rasa nyaman itunya tuh Pak ya yang ya, perlu. rasa nyaman gitu, Hmm. supaya anak itu bisa betah di sekolah itu bagaimana. Wah, Gitu Pak iya. Hamdan. Tercerahkan sekali nih Pak Faisal nih. Masalah NASA sudah selesai Ya, siap. dan ya saya Heeh. sudah mencatat juga solusi-solusi yang Mm. akan saya lakukan ke depannya, Mungkin dan kedepannya juga siapa Pak saja. Hamdan bisa ngasih tahu ke mungkin bakal calon guru-guru Nasya di kelas 5 kelas 6 ya, bahwa ada salah satu murid yang harus
rasa perhatiannya khusus gitu atas nama Nasya. Supaya Iya, nanti Nasya pasti itu saya akan titipkan. di kelas 5 dan kelas 6 merasa nyaman lagi di kelas berikutnya, bukan hanya di kelasnya Pak Hamdan gitu Pak Hamdan. Iya. Ya. Oke. Baik Pak, Oke. nanti juga saya akan ngobrol dengan guru-guru yang terlibat ke depannya tentang perkembangan Nasya ini, dan untuk proses ini kan kurun waktunya perlu jangka waktu yang panjang juga. Jadi keberlangsungannya juga harus terus berlanjut. Ya. Makanya saya akan titipkan ke wali kelas selanjutnya di jenjang-jenjang Ya. selanjutnya Pak. Siap. Siap Pak Hamdan. Baik Pak, terima kasih banyak Mas Berhasil ya Pak atas, Hamdan. Semoga Nasya iya, menjadi anak yang rajin setelah dikasih perhatian oleh Pak Hamdan. ya siap Pak. Terima kasih juga ini atas waktunya dan solusi-solusi yang saya ucapkan tadi begitu inspiratif sekali bagi saya, dan insya Allah akan saya terapkan ke depannya Pak. Terima Siap. kasih, mohon maaf Siap. atas waktunya nih Pak. Ya. Makasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Hamdan atas segala curhatannya. Ya Pak, sama-sama. Baik, terima kasih pada Pak Faisal, Pak Hamdan atas presentasi coachingnya. Ya. Tadi sangat luar biasa ya, Mm-mm. Pak Faisal, Pak Hamdan. Ya. Tadi permasalahan dari Pak Hamdan ya, Iya, betul Pak Hamdan. Pak Hamdan memberitahukan tentang apa yang sedang beliau alami di sekolahnya. Dan tadi kalau saya tidak salah dengar, ada satu anaknya yang jarang masuk. Ya, betul. Baik, tadi saya mendengar coaching yang Pak Faisal dan Pak Hamdan laksanakan. Sepertinya tadi belum ini ya Pak Faisal, belum keseluruhan dari alur Tirta itu tersampaikan, atau mungkin saya yang salah dengar atau Sudah gimana Pak. ya? Ceritanya udah semua dari TIRT Tadi aja. Tanggung jawab udah. Bagaimana langkah ke depannya nantinya? Tadi di sini coach tadi sudah mencoba untuk memberikan sedikit gambaran tentang apa yang terjadi pada Koci ya dengan permasalahan anak yang jarang berangkat tadi. Dan teman Koci juga sudah menjawab sesuai dengan apa yang si coach tanyakan terkait permasalahannya. Baik, nah untuk yang selanjutnya dari yang tadi saya amati sepanjang coaching berjalan, semuanya sudah hampir terlaksana dengan baik. Dan bahkan tadi ada lebih, mungkin ada banyak gambaran yang diberikan oleh coach untuk coach dalam menyelesaikan permasalahan yang ada tadi ya. Ya betul Pak. Sudah mencoba untuk memberikan sedikit ruang, sedikit jalan gitu kan, biar si coach lebih mudah dalam mencapai atau melaksanakan rencananya. Iya. Gimana Pak? Terus yang ini terakhir Pak Faisal, Pak Hamdan, memang ya untuk permasalahan anak seperti itu memang sangat kompleks, hampir di sekolah ada ya. Jangankan di tingkat SD, di tingkat SMP juga kalau sedikit saya boleh memberitahu, di sekolah saya juga di sini kelas 7, bahkan sampai kadang sampai naik ke kelas 8 itu masih belum lancar dalam membaca itu banyak. Bukan banyak ya, adalah 2 atau 3 anak. Tetapi dalam arti untuk konteks tidak bisa membaca untuk 2-3 anak kan itu sudah termasuk banyak ya. Iya betul. Pak. Untuk tingkat SMP apalagi kan. Nah, setelah kami telusuri maaf Pak Hamdan dan yang teman-teman yang lain yang di SD, ini apakah nanti waktu di SD ini gimana proses ininya, apakah ada waktu khusus untuk anak-anak ini untuk diajari apa namanya untuk membacanya dan sebagainya. Jadi di sini kami selalu kalau siswa baru atau pelajaran baru berjalan, kami pasti selalu seleksi dari 7A sampai 7 terakhir, anak-anak yang nggak bisa baca kami kumpulkan dan kami kasih waktu khusus untuk pembelajaran mereka. Dan memang asal usul atau bagaimana mereka tidak bisa membaca, apa sebabnya, itu memang kebanyakan
mereka tidak tinggal dengan orang tua. Jadi gini ya Pak Andri ya. Ada yang orang Sih, orang tua yang keluar negeri tinggal dengan neneknya itu hampir banyak seperti itu. betul. Kalau Mas Jadi kalau ini Mas kurang bermasalahan. Dan tadi Pak Faisal sudah memberi sedikit gambaran untuk Pak Hamdan dalam menyelesaikan permasalahan itu. mm, Dan mudah-mudahan nanti untuk anak-anak yang seperti itu bisa berkurang ya Pak Hamdan di sekolahnya. Jadi nanti kami yang di SMP juga bisa lebih mudah lagi dalam mengajar. Kalau semua anak sudah mahir, sudah lancar dalam membaca gitu kan. Jadi tidak jadi apa namanya pekerjaan tambahan lagi buat kami gitu loh. betul, betul, betul. Ya Nah, sebenarnya sih kalau masalah yang tidak bisa baca itu Pak Andri ya, sebenarnya sih ya itu yang dibilang oleh Pak Hamdan bahwasanya kita di kurikulum Merdeka itu tidak boleh tidak menaikkan kelas ya Pak Hamdan ya. nah, di situ juga jadi satu problem buat Iya. kita tenaga pendidik di sini. Satu Mm-mm. sisi kita mungkin menyayangkan kalau misalkan anak sampai tidak naik kelas karena mengingat usia yang sudah gede gitulah, tua dalam artian, tapi masa masih di tingkat 7 kelas Iya. 7. Nah, kedua, tapi kalau dinaikkan bagaimana? Toh dia nggak bisa baca, gini-gini. Nanti di kelas 8 seperti apa? Cuma karena terbentur dengan aturan ini, jadi ya rapat kenaikan kelas itu bagaikan hanya rapat apa ya? Hanya simbolis Nah, saja. makanya sekarang kan di kurikulum Merdeka kan ada yang namanya pojok baca ya Pak Andri ya. Tapi Dari jalan yang biasanya ditempuh oleh sekolah-sekolah dalam kalau ada satu siswa atau dua siswa yang apa namanya permasalahan itu berat, mungkin jalan satu-satunya naik tapi pindah. Seperti itu Pak Faisal yang terjadi di sekolah saya. Naik tapi tidak di sini, kita carikan sekolah lain. Tapi kalau kita kembali ke manusiawi pribadi mah tetap kita menyayangkan sekali. Baik dari yang obrolan tadi antara Pak Faisal dan Pak Hamdan, Pak Faisal, Pak Hamdan, dari yang tadi sudah berjalan, kira-kira kompetensi apa lagi ya yang ingin Bapak atau khususnya Pak Hamdan ya, yang punya Hmm. masalah di sini, yang ingin Pak Hamdan kembangkan terkait untuk memperbaiki keadaan atau permasalahan yang Pak Hamdan hadapi ini. Ya, intinya sih Pak Faisal, Hamdan itu pengen memperbaiki kompetensinya di bidang media pembelajarannya, terus di bidang Pak. pendekatan beliau dengan si anak dan juga dengan orang tuanya ya Pak Andrea. Karena dengan kita kompetensi yang itu dikembangkan, insya Allah masalah Nasya yang tidak berkepentingan itu bisa diatasi dengan memberikan rasa nyaman gitu kepada Nasya gitu Pak. Dan itu harus berkelanjutan karena apa? Karena Nasya ini masih di kelas 4 dan dia pasti nanti akan naik di kelas 5 dan kelas 6. Makanya Pak Handan selalu akan berusaha untuk mengembangkan kompetennya untuk memberikan rasa nyaman, begitu juga kepada guru-guru lain yang insya Allah akan menjadi guru kelasnya di kelas 5 dan kelas 6. Itu Pak Handan. Kompetensinya yang akan dikembangkan gitu. Ya, jadi kompetensi yang Pak Hamdan inginkan, Mm-mm. kira-kira siswa tersebut bisa lebih semangat lagi dalam belajar. Oke, baik. Iya betul. Tadi saya selama proses obrolan tadi Pak Faisal, Pak Hamdan, saya coba untuk menelisik ya, Mm-mm. memahami dan menilai, dan semuanya hampir dari awal sampai akhir tadi setelah saya fokus pada obrolan dari mulai pembukaan tadi, Mm-mm. area yang Pak Hamdan dan Pak Faisal jalani tadi sudah bagus Mm-mm. dan sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Mudah-mudahan dari kegiatan coaching ini permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah kita semua, bukan cuma di sekolah Pak Hamdan ya, karena di sekolah saya juga banyak masalah. Ini bisa menjadi Mm-mm. stimulus lah buat kami juga untuk bagaimana cara penanggulangan yang baik untuk memperbaiki keadaan-keadaan yang kurang yang terjadi di masing-masing sekolah kita. Baik, untuk Pak Hamdan, Pak Faisal, saya kira cukup untuk saat ini ya. Terima kasih atas waktunya. Siap. Sehat Hmm. selalu Ya siap. dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan sekarang bisa bermanfaat buat semuanya, khususnya buat anak-anak ya. Siap. Baik, Siap. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andre atas supervisinya.